Ya, di setiap tindakan apapun, kriminal apapun memang tidak dibenarkan. Betul. Cuman cara ketika memang ditangkap atau menangkap tidak dengan cara dikeroyok pemirsa. Mungkin ditangkap bareng-bareng boleh, cuman untuk pengeroyokan itu nanti pelaku pengeroyokan juga dapat ditindak pidana soalnya Ya, Yasmin. dapat melaporkan balik ya. Baik, kita masih terkait dengan pencurian nih. Yang mana ini pelaku jambret menyasar emak-emak bersepeda. Ini babak belur diamuk warga di Palembang, Sumatera Selatan. Nah, pemirsa, ini korban berteriak histeris hingga mengundang banyak warga. Korban, ibunya bersepeda korban. Pelaku jambret meringkuk kesakitan usai menjadi bulan-bulanan warga setelah tertangkap tangan menjambret dompet seorang mama bersepeda di Jalan Patra 3, belakang Terminal Sako, Palembang, Sumatera Selatan. Korban berteriak histeris mengakibatkan warga berdatangan segera mengejar pelaku. Tak hanya pelaku jadi amukan massa, sepeda motornya pun dirusak massa yang emosi. Pelaku diamankan anggota Reskrim Polsek Sako Palembang yang kebetulan melintas. Korban langsung membuat laporan di Mapolsek Tahap Sako Palembang. Saya itu bersepeda, Pak, terus gayung. Ada ini ya, dia tuh langsung mepet saya, Pak. Sudah mepet langsung ambil itu, dompet itu, langsung lari dah. Saya ini apa tuh ngomong berteriak, jambret. Nah, ada itu laki-laki bermotornya apa, Bu? Dari dompet yang dijambret terdapat uang berjumlah 200 ribuan rupiah dan telepon genggam. Pelaku mengaku sudah membuntuti korban sejak melintas di depan terminal. Ada yang dari belakang. Hah? Ada yang dari belakang kencang tadi, Pak. Ada warga yang ikut kejar. Oke, ini kita sendirian? Sendirian, Pak. Kenapa mau ini, Pak, jambret ini? Apa hilang, Pak? Hah? Hilang, Pak, Bu. Hilang. Pernah terbuang? Belum, Pak, aku. Ampun, Pak, belum terbuang, Pak. Pelaku beraksi sendirian dan mengaku baru kali ini menjambret. Kasus ini ditangani kepolisian Polsek Sako. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus Ainus melaporkan. Nah, kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Ini informasi kriminal yang melibatkan juga anak-anak kita, pemirsa, di mana ada seorang anak berusia 8 tahun ini dibawa oleh orang atau wanita tak dikenal menggunakan sepeda motor di perumahan di kawasan Meruya, Kembangan, Jakarta Barat. Ya, ini tidak hanya diajak berkeliling, Pramila juga pemirsa, ini cincin emas korban juga dirampas pelaku. Dari rekaman kamera pengawas salah satu perumahan di kawasan Meruya, Kembangan, Jakarta Barat, nampak korban seorang bocah berusia 8 tahun dan pelaku tengah melintas dengan dibonceng sepeda motor. Korban saat itu diajak oleh seorang wanita yang tak dikenal saat bermain tak jauh dari rumah, berkeliling sebelum dibawa keluar dari area perumahan. Saat itu pelaku yang mengendarai sepeda motor metik berwarna merah mengikuti korban hingga akhirnya menghampiri korban dengan menanyakan perihal sekolah korban. Pelaku kemudian meminta korban untuk menemaninya naik motor. Saat sudah berada sejauh 3 km, korban diturunkan dan cincin emas yang menempel di jari korban dirampas pelaku. Anak saya karena dia polos, dipaksa juga sama ibu-ibu, dipaksa naik ke motor, dibawa deh tuh. Dibawa sampai ke daerah Meruya Residen. Dia turunin di situ dan emasnya tuh, cincin emasnya tuh diambil sama dia. Saat ini korban sudah kembali ke rumah. Orang tua korban berharap kepolisian sektor Kembangan, Jakarta Barat dapat segera menangkap pelaku agar tak terjadi kasus ini kepada korban lainnya. Dari Jakarta, Miftahul Gaini Ainus melaporkan. Ya, banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari kasus tadi. Makanya ada peribahasa lidah lebih tajam daripada pedang, begitu ya. Benar sekali. Ya, artinya ucapan ini lebih menyakitkan daripada kita tersayat pedang ataupun senjata tajam. Apalagi sekarang zamannya baperan ya, sedikit-sedikit senggol bacok. Mungkin disabar lagi, lebih perluas lagi kesabarannya, jangan mudah terpicu dengan beberapa unsur sara yang tidak menyenangkan hati kita semua. Betul sekali. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Pasca penahanan Ivan Sugianto, tersangka persekusi terhadap pelajar SMA di Surabaya, pihak keluarga ini berharap polisi bekerja secara serius dalam menangani kasus ini. Sementara pemirsa ini dan hingga saat ini korban masih dalam masa pemulihan trauma.
Pasca penahanan Ivan Sugianto, tersangka kasus perundungan terhadap ES, pelajar SMAK, Gloria 2 Surabaya, pihak keluarga korban melalui kuasa hukumnya memberikan apresiasi terhadap kepolisian yang telah memberikan asistensi dalam penanganan kasus persekusi terhadap anak. Begitu pula dengan aktivis HAM dan perlindungan anak, serta berbagai pihak yang telah mengawal kasus premanisme ini yang diharapkan terus mengawal hingga vonis di pengadilan. Pasca penahanan, pihak keluarga berharap polisi bekerja secara serius dalam menangani kasus perundungan dan aksi premanisme terhadap anak di bawah umur ini. Terkait dengan kondisi korban dan keluarga korban, dapat saya sampaikan bahwa pada saat ini masih dalam tahap pemulihan. Kita juga berdiskusi dan berkomunikasi dengan psikiatri dan psikolog, karena jujur saja kejadian yang menimpa mereka di tanggal 21 Oktober 2024 meninggalkan trauma yang mendalam. Tanggapan pihak keluarga, tentunya kami mengharap supaya aparat penegak hukum dapat menindaklanjuti perkara dugaan tindak pidana persekusi dan tindak pidana premanisme ini secara serius ya, supaya dapat memenuhi kepastian hukum, kemanfaatan dan penegakan hukum. Ya, ini minta maaf. Minta maaf dan minta maaf. Sujud dan sujud. Sudah enggak apa-apa, dan sujud. Sujud dan enggak apa-apa. Sudah, yuk biar selesai. Biarin Pak, biarin. Ini siapa? Ini siapa? Ini siapa? Sudah ikut mereka yang dia orang tua. Enggak usah. Biaran dan. Kesalahannya kan memang ngomong dari temannya, Pak. Khususnya untuk penerapan pasal yang dijeratkan kepada tersangka, dalam kasus ini, polisi menerapkan pasal 80 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan atau pasal 335 KUHP ayat 1/1 KUHP ancaman hukuman 3 tahun penjara. Dengan ancaman hukuman di bawah 5 tahun, nantinya akan ada potensi jika tersangka tidak ditahan. Melalui kuasa hukumnya, pihak keluarga korban berharap agar pasal yang dikenakan lebih didalami. Mengingat juga terjadi aksi premanisme terhadap anak di bawah umur dalam kasus ini. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan.